di Asia Tenggara itu barusan saya ya. Nah, tidak ada faktor keuntungan apapun ya. Oleh karena itu saya cetak dalam jumlah yang sangat terbatas ya. Saudara di sini tidak bisa belajar di PowerPoint ya. Dan saudara habis ini sudah tidak bisa belajar lagi di semester depan atau cari tempat kursusan lain sudah tidak ada ya. Jadi langsung koas, langsung habis koas cuma 2 minggu terus berhadapan dengan customer ya. Padahal saudara tidak praktikum, tidak ngelihat barangnya, tidak ngelihat sesuatunya. Beda dengan kakak-kakak kelas saudara ya. Saya tidak ngerti, tidak bisa memahami apa yang terjadi ya. Karena begini saudara ya. Bidang ini adalah bidang punyanya dokter hewan. Kalau ini saudara tidak mau, tidak ada sarjana lain bisa mengimport ini, melakukan ini kecuali dokter hewan dari luar negeri. Nah, tinggal akan terjadi kalian jadi penonton di negaranya sendiri, gitu ya. Nah, ini yang terjadi sekarang. Yang pertama, yang kedua, buku acu itu umurnya hanya 5 tahun biasanya ya. 5-6 tahun atau 10 tahun lah ya. Buku acu di bawah 6 tahun, 7 tahun atau 10 tahun ya, cuma 10 tahun lah ya, sudah tidak relevan lagi ya. Jadi suka tidak suka, maka buku acu yang saya buat yang sudah pakai ya. Nanti kalau di koas saudara berjalan waktu, kemudian saudara mengatakan buku acu yang lain yang tidak tahu sumbernya untuk apa, maka tidak bisa kita nilai ya. Satu. Yang kedua, setelah sudah lulus, saudara akan belajar lagi. Saudara mencari pelajaran ini tidak ada lagi, saudara. Kalau ada S2 itu tidak masalah ya. Nah, rupanya saya membuat S2 juga tidak mudah ya. Oleh karena itu suka tidak suka, saudara harus saat ini belajar ya. Nah, saya khawatir kalau saudara ini tidak saudara pelajari, saudara akan dibuat sumber keuangan bagi industri obat hewan setelah saudara lulus. Jadi dokter hewan dijadikan sumber ya. Nah, inilah yang jadi ngeri ya. Oleh karena itu suka atau tidak suka, saudara karena tidak ada praktikum aktif, kalau bisa saudara nanti kalau sudah lulus, cari tempat praktikum, cari tempat kursusan yang bisa memberikan pelajaran untuk saudara ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bentuk ujian padat. Ini di bagian khusus ilmu farmasi veteriner ya. Ini dosis penghitungannya ya. Berat per berat, berat per volume ya. Oral, disintegrasi, disolusi ya. Ini panjang ceritanya ya. Oral, disolusi ini ada di buku bagian biofarmaseutik ya. Di situ ada ya. Saudara bisa baca di situ. Memerlukan waktu dan kualitas tergantung sistem pemadahan. Nah, ini bisa baca di buku saya itu ya, dapat diberikan bersama pakan. Jadi gini saudara tidak bisa dokter hewan PowerPoint ya. Setuju ya? Tidak bisa membayangkan kalau dokter hewan PowerPoint ya. Nah ini, maka saudara harus mengeksplor semuanya ya. Nah, kemudian
dapat diberikan bersama pakan. Nah, sekarang ada aturan medicated feed. Nah, saudara bisa nyari itu di buku saya ya. Dapat terjadi interaksi dengan pakan, ya. Terjadi fenomena first pass effect. Nah, saya bisa nyari di bagi biofarmasetik ya. Biofarmasetik, farmakokinetika. Ngantuk saudara ya. Tergantung dari waktu hancur dan kecepatan melarut. Nah, ini epitel usus ya. Gimana caranya? Nah, saudara bisa belajar di biofarmasetik ya. Padahal kalau saya bilang belajar benar ya.